Shalom teman-teman, berjumpa lagi di ibadah Next Gen di akhir bulan Maret. Terima kasih telah ikutin kita sampai saat ini. Sekarang kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih kalau kami boleh berada di penghujung Maret ini Bapak. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, kalau kami ada sampai saat ini Bapak, itu semua karena kasih kemurahan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, sekarang kami siap Bapak, kami rindu untuk meninggikan nama Engkau Bapak. Kiranya Engkau menerima sembah dan puji kami Bapak. Karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji Bapak. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. There's no one for my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. There's no one for my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Selamat siang semuanya, selamat pagi semua yang ada di Indo, di Jakarta. Senang rasanya bisa saat ini bisa sharing, bisa berjumpa dengan kalian semua walaupun online. Saya nggak bisa ngeliat kalian, tapi kalian bisa ngeliat saya gitu ya. Mungkin juga teman-teman lama di gereja, di youth. Ya senang rasanya bisa kali ini bisa ikut ambil bagian dalam ibadah youth pada hari ini. Gitu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa untuk hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Di mana kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun semua ini harus online karena corona ini Tuhan. Tapi biar hadirat-Mu Tuhan itu yang nyata di setiap rumah-rumah, di setiap kamar-kamar Tuhan yang mendengarkan firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang membukakan hati kami mau menerima firman-Mu secara utuh Tuhan. Terima kasih Bapa, hai dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Bagaimana kabar semuanya? Saya harap luar biasa ya. Saya hari ini akan melanjutkan khotbah dari Pastor Ivan dari 2 minggu lalu. Ini semua ada hubungannya. Dan saya hari ini diminta untuk bicara tentang rekonsiliasi. Tapi sebelum itu saya mau recap, mau rangkum tema-tema yang udah dibicarakan 2 minggu lalu secara singkat gitu ya, kita ulang lagi gitu. Di minggu pertama kita udah dengar bahwa kita selamat karena iman, bukan karena usaha kita. Kita menerima keselamatan itu karena pemberian Tuhan. Dan ini semua yaitu yang dibilang simplicity of Jesus Christ. Bukan karena usaha kita diselamatkan, tapi melalui iman kita diselamatkan. Dan semua dosa kita gitu, kita tadinya berdosa, kita tadinya sinners kan. Dan semua dosa ini di masa lalu kita, di sekarang ini, dan mungkin ada yang di masa depan gitu ya. Itu semua telah ditebus oleh salib Kristus, sekali untuk selamanya. Ini yang namanya the gift of no condemnation, gak ada lagi penghukuman sudah kelar di kayu salib gitu. Terus di minggu kedua dibicarakan juga tentang kita gak cuma dimaafkan, gak cuma diampuni gitu ya. Tapi kita juga diangkat sebagai anak, ya kan? Ingat yang perumpamaan tentang anak yang hilang, bapa yang baik. Bahwa ya kita diangkat menjadi anak. Dan gak cuma itu, kita tapi sangat dikasihi, kita sangat diberkati, kita sangat diperkenan, we are highly favored gitu ya. Ya itu status kita gitu sekarang. Dan mungkin di saat-saat sulit gitu, Roh Kudus itu yang menegakkan kita kembali seperti ranting-ranting anggur itu kan. Masih ingat khotbah minggu lalu itu gitu. Itu kasih Tuhan, gimana kasih Tuhan itu membuat kita terus kokoh. Ya, kasih Tuhan itu yang menjadi fondasi atas semua bagian hidup kita. Gitu. Melanjutkan tema-tema ini baik lagi.
Saya hari ini akan bicara tentang rekonsiliasi. Tepatnya saya diminta untuk bicara tentang itu. Rekonsiliasi satu sama lain gitu ya. Kan 2 minggu pertama itu udah rekonsiliasi antara kita dengan Bapa gitu. Bagaimana Yesus telah mengerjakan pekerjaan rekonsiliasi semua itu gitu. Dan ya hari ini saya diminta untuk bicara mengenai rekonsiliasi satu sama lain. Tapi saya mau bicara lebih dalam lagi gitu. Karena saya percaya bicara soal rekonsiliasi, bicara soal memaafkan gitu ya. Itu bukan hal yang superficial. Maksudnya apa? Maksudnya tuh itu bukan hal yang bisa dilakukan gitu aja gitu. Maksudnya kayak orang nyuruh kita untuk maafkan, oke, kita langsung maafin gitu. Itu nggak selalu kayak gitu. Itu nggak superficial gitu. Ayo kita jujur aja gitu. Berapa kali misalnya kita dikecewain sama satu orang yang sama berulang-ulang, itu bakal makin sulit gak sih? Maksudnya secara manusia gitu ya, bicara secara manusia gitu. Pasti akan lebih berat lagi untuk rekonsiliasi gitu kan. Seenggaknya untuk respect orang itu gitu. Makanya ini harus dibahas secara dalam. Nggak bisa dibicarain soal ya udah lu maafin aja orang itu gitu, titik udah kelar. Enggak. Ini kita harus bahas sampai dalam, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Iya, karena kalau orang anggap ini superficial, sorry gitu, lama-lama ini pasti ada batasnya gitu, kayak yang tadi saya bilang gitu. Dan di sisi lain akan muncul ekspektasi di mana kita expect orang untuk nggak mengecewakan kita gitu. Padahal manusia tuh manusia gitu. Kita walaupun ya kita udah menerima kehidupan yang baru, kita masih manusia. Which is kita masih bisa mengecewakan orang gitu. Jujur aja gitu. Kita manusia gak ada yang sempurna gitu. Cuma ada satu pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ya enggak? Jadi ya hari ini saya mau bicara lebih dalam lagi. Saya hari ini mau bicara tentang gereja di bawah kasih karunia. Sekali lagi ya, gereja di bawah kasih karunia gitu. Apa maksudnya? Apa sih tentang apa sih gereja di bawah kasih karunia itu? Kenapa saya bisa bilang gereja di bawah kasih karunia gitu. Pertama, kita gereja adalah tubuh Kristus, ya enggak? Saya percaya kita gereja, kita perkumpulan orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan saat dibilang tubuh Kristus, artinya kita itu bagian dari Kristus, ya enggak? Dan Kristus Yesus itu kepala kita gitu. Dan kalau kita ingat-ingat lagi di Yohanes di minggu lalu gitu kan, di khotbah minggu lalu dibilang bahwa kasih karunia dan kebenaran itu datang dari Yesus gitu. Ya enggak? Kan di Yohanes dibilang hukum Taurat dibawa oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran itu dibawa oleh Yesus Kristus. Itu bagian dari Yesus. Itu kasih karunia itu Yesus gitu. Dan dia kepala kita gitu. Saat Yesus bergerak, dia bergerak dengan kasih karunia gitu. Begitupun juga kita, badan Kristus, gereja Kristus. Kita di bawah kasih karunia. Yesus kepalanya gitu. Ngerti gak? Nangkep gak? Ya gak? Itu pertama. Kedua, alasan kenapa saya mau bicara gereja di bawah kasih karunia. Karena saya rindu bahwa gereja, saat orang-orang datang ke gereja, ke perkumpulan orang-orang percaya gitu ya. Mereka, kita semua bisa merasakan kasih Tuhan di itu. Saat kita datang ke gereja, saat teman-teman kita semua datang ke gereja, kita semua bisa merasakan yang namanya itu diterima apa adanya gitu. Tanpa pandang masa lalu kita, tanpa pandang kesalahan-kesalahan kita gitu. Dan lebih lagi saya ya seperti orang merasakan bahwa ya kita udah diangkat jadi anak-anak Tuhan lagi gitu. Betapa diberkatinya saya, betapa highly favored saya gitu di bawah Kristus gitu. Dan ini sebenarnya gereja ini ya environment di mana orang-orang bisa merasakan semua itu gitu. Sayangnya seringkali orang-orang membuat peraturan-peraturan gitu ya. Mungkin berusaha dengan ya balik lagi ke usaha diri sendiri gitu. Hal-hal agamawi gitu kan. Orang-orang akhirnya membuat pagar gitu.
membuat pagar untuk orang-orang. Misalnya kayak bilang, lu harus kudus dulu buat bisa berdiri di sini. Gitu. Lu harus kudus dulu buat bisa melayani Tuhan. Lu harus kudus dulu untuk bisa mimpin pujian, untuk bisa khotbah gitu. Ya emang berdiri di depan itu jadi contoh gitu ya, orang-orang lihat kita gitu. Tapi ini semua tuh bukan tentang usaha-usaha kita gitu loh. Tapi sayangnya orang-orang banyak gereja, sorry to say gitu. Itu membuat pagar di mana orang akhirnya gak bisa datang ke Tuhan gitu. Berapa banyak orang sakit hati dengan gereja, dengan perkumpulan orang percaya karena hal-hal ini gitu loh. Berapa kali orang-orang sempurna itu bilang ke orang-orang pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan di gereja bilang, lu udah ngelakuin kesalahan, lu gak boleh pelayanan lagi, gua cut lu dulu gitu. Itu kan bikin sakit hati. Mau expect apa orang menghukum sesamanya gitu. Padahal di sisi lain mereka bicara Tuhan tuh udah menyelamatkan mereka gitu. Itu dua hal yang berbeda. Di satu sisi lu bicara tentang kasih, di satu sisi lu bicara lu gak diterima di sini. Sorry. Itu gak bisa, itu dua hal yang beda gitu. Makanya ya ini penting untuk dibahas bahwa gereja di bawah kasih karunia. Gereja itu ada di bawah kasih karunia. Gitu. Ya, sekarang balik ke topik utama kita. Gereja di bawah kasih karunia. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 9 sampai 17. Yohanes 1 ayat 9 sampai 17. Firman ini berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus, diberi Yesus Kristus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki gitu ya, melainkan dari Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya. Katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah apa? Telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Poin pertama yang saya mau bagikan hari ini mengenai gereja di bawah Kristus, di bawah kasih karunia adalah kita gereja, biarlah kita mengizinkan terang kemuliaan itu, terang kemuliaan Yesus diam di tengah-tengah gereja. Amin. Sekali lagi, kita sebagai gereja, yuk kita izinkan terang kemuliaan Yesus untuk hadir diam di tengah-tengah gereja Kristus. Izinkan terang kemuliaan Tuhan itu benar-benar abide di tengah-tengah jemaat Kristus, di jemaat gereja Tuhan. Apa itu terang kemuliaannya? Kita lihat di ayat 14 lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nih, lihat di sini. Penuh kasih karunia dan kebenaran.
Jadi terang kemuliaan itu, terang kemuliaan Tuhan itu terang yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran gitu. Terang kemuliaan Tuhan itu terang yang penuh dengan kasih yang telah memaafkan kita. Terang kemuliaan Tuhan itu adalah terang yang penuh dengan kasih pengampunan yang membuat kita menjadi anak, yang mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dikasih, highly favored, highly blessed, highly loved. Itu kebenaran yang ada juga gitu. Terang kemuliaan Tuhan adalah terang di mana kita benar-benar bisa merasakan namanya gak ada penghukuman lagi. Yes, kemuliaan Tuhan itu sangat besar, sangat kudus gitu ya. Kalau kita baca di Wahyu, di saat Yohanes itu dibawa, dia ngelihat ada tua-tua, 24 tua-tua dengan tahtanya dan mahkotanya, terus ada makhluk-makhluk. Mereka menyembah Tuhan di tengah-tengah kekudusannya dan mereka bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Gitu kan? Ya, Tuhan tuh kudus. Tuhan sangat kudus. Saking kudusnya kita nggak bisa, maksudnya kita nggak kuat berdiri, istilahnya kayak gitu loh. Kita pengen menyembah Tuhan, kita pengen sujud di depan Tuhan gitu. Tapi di saat yang bersamaan terang kemuliaan Tuhan ini itu juga penuh dengan kasih karunia yang menerima kita apa adanya gitu. Kasih karunia yang nggak menghukum pelacur itu lagi gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Kasih karunia yang membebaskan orang-orang dari belenggu sakit hati, dari belenggu dosa. Itu terang kemuliaan Tuhan gitu. Di tengah-tengah kekudusan ini kasih karunia juga yang memampukan kita, memperbolehkan kita untuk datang kepada Tuhan gitu loh. Kita bisa datang boldly dan penuh keberanian tanpa ragu-ragu ke dalam hadirat Tuhan gitu. Ini realita yang sebenarnya ada gitu di dalam gereja gitu. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, saat kita datang menghadap Tuhan istilahnya kayak gitu ya. Kita sebenarnya masuk ke zona kasih karunia. Gereja, hadirat Tuhan, itu zona kasih karunia gitu. Saat kita datang ke Tuhan, tahu betul bahwa kita akan menerima kasih karunia. Kita akan menemukan kasih Tuhan. We will find grace when we come to Jesus. Karena apa? Ya karena Tuhan Yesus telah membawa kasih karunia itu. Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia itu gitu. Jadi gak perlu lagi mikir bahwa aduh gue hari ini udah bikin salah. Tadi pagi gue udah siap-siap pengen ke gereja. Tapi gue ngatain orang, gue kepancing emosi gitu kan. Gue gak layak datang ke gereja hari ini. Apalagi gue harus pelayanan hari ini, gak enak banget hati gue gitu kan. Atau mungkin di sisi lain misalnya pembina gitu ya. Pembina kan membina anak-anak di youth gitu kan. Tapi di sisi lain pembina ini juga merasa guilty karena mungkin orang-orang di sana, mungkin anak-anak yang dibina itu nggak tahu kehidupan sebenarnya si pembina ini gitu. Dan akhirnya merasa guilty, merasa gue sebenarnya nggak layak gitu. Gue nggak layak jadi pembina, udahlah gue nggak usah jadi pembina lagi. Atau apapun itu, pelayan Tuhan atau siapapun itu. Kita nggak perlu lagi mikir kayak gitu. Karena ada kasih karunia di hadirat Tuhan. Kita nggak usah lagi fokus dengan hal-hal kesalahan kita. Karena Tuhan udah gak fokus lagi dengan hal-hal kesalahan kita gitu. Dia udah limpahin kasih karunia-Nya gitu untuk kita orang-orang percaya kepada Dia gitu. Nih ya, kalau kalian masih ragu, kalau ada yang masih ragu di sini bahwa gua gak layak datang ke Tuhan gitu. Kita punya dasar yang kuat kenapa kita bisa datang kepada Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ini dasar kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, tanpa ragu-ragu, menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan apa? Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ini firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Aduh baca ini aja udah seneng banget gitu. Kalian rasain gak sih apa yang saya rasain? Nih ya, kalian tahu gak imam besar? Imam besar itu kalau kita lihat zaman bangsa Israel zaman dulu gitu ya. Waktu mereka masih di perjanjian lama. Kan ada Musa, terus ada Harun, dan terus ada zaman-zaman di mana ya ada imam-imam itu gitu, imam-imam yang datang kepada Tuhan membawa persembahan dari rakyat, dari orang-orang bangsa Israel kepada Tuhan gitu, perantara. Dan ada lagi imam besar, itu yang mengapali semuanya, istilahnya kayak gitu. Dan imam besar tugasnya itu dia datang ke hadirat Tuhan, datang ke ruangan Maha Kudus untuk membawa persembahan, untuk menjadi perwakilan bangsa Israel ke hadapan Tuhan. Dan itu yang menentukan apakah bangsa Israel itu akhirnya highly favored atau enggak. Itu yang menentukan bangsa Israel itu diterima, diampuni atau diberkati segala macam. Itu yang imam besar itu yang menentukan semua itu gitu loh. Kalau mungkin kalian pernah dengar ceritanya gitu kan, maksudnya imam besar itu punya tali di kakinya buat masuk ke dalam bait Allah gitu kan. Terus ada lonceng kayak main Running Man, kalau tahu Running Man gitu kan. Supaya waktu dia masuk ke dalam itu bunyi loncengnya. Terus kalau imam besarnya itu gak sempurna, imam besar itu mati di dalam ruang Maha Kudus. Dan kalau makanya orang di luar tuh pada tahu, oh nggak ada lonceng, ini orang mati, kita tarik keluar dengan pakai talinya gitu. Itu imam besar di bangsa Israel gitu. Itu benar-benar perantara bangsa Israel dengan Tuhan. Dia yang perantara langsung gitu. Dan sekarang kita juga punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dia imam besar yang sempurna, amin. Dia imam besar yang tak bercacat, tak ada dosa, yang sempurna. Dan lebih lagi imam besar ini, Yesus Kristus ini juga adalah apa? Anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi dia gitu. Itu imam besar kita gitu. Yesus Kristus yang menjadi advokat kita yang datang langsung kepada Tuhan bilang, hey, gue mewakili bangsa gue mewakili bangsa Israel, gue mewakili siapa nama kalian gitu. Gue mewakili kalian datang kepada Bapa gitu. Dan gue gak bercela, kata Yesus. Dan saat dia datang kepada Bapa, dia membawa persembahan yang kudus juga gitu. Apa persembahannya? Dia sendiri juga anak domba Allah yang kudus. Udah imam besarnya Yesus, persembahannya juga Yesus. Dua hal yang sempurna, double standard. Itu alasan double standar kita kenapa kita bisa datang kepada Tuhan sekarang tanpa ragu-ragu dengan penuh keberanian gitu. Dan bisa ekspektasi bahwa kita bisa menerima kasih karunia Tuhan saat kita datang kepada Bapa. Itu alasan kita kenapa kita bisa datang ke hadirat Bapa sekarang. Tanpa melihat kesalahan-kesalahan kita, tanpa peduli apa yang baru kita lakuin, tanpa peduli masa lalu kita gitu. Kita punya imam besar Yesus Kristus. Dia yang sempurna. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa, kita bisa sempurna juga gitu. Dilihat sempurna oleh Bapa gitu. Ini natur yang kita punya di gereja. Ini realita yang kita punya di gereja. Ini realita kita orang percaya gitu loh. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang ke kemuliaan Tuhan itu, kita menemukan kasih karunia. Gak perlu lagi merasa bersalah.
Nggak ada lagi penghukuman. Kita menerima kasih karunia itu. Bicara nih sedikit intermezzo gitu ya. Mungkin ada orang yang berkata, tapi kan kita juga harus kita harus menjaga kekudusan kita gitu. Kita juga harus kudus. Dan usaha-usaha yang kita lakukan, kita puasa, kita ngasih perpuluhan, kita rajin kasih persembahan. Ya itu gak salah gitu. Tapi itu yang bukan menjadi tolak ukur bahwa kita diterima oleh Bapa kita. Bukan itu gitu loh. Nih ya, mari kita coba kita lihat di Yohanes 3 ayat 14 sampai 18a. Nih kalian pasti tahu betul firman Tuhan ini gitu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nih, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Siapa yang saat kita baca firman Tuhan ini ya, siapa yang melakukan semuanya? Siapa yang melakukan performa? Siapa? Yesus Kristus ya Kak. Dia ngelakuin semuanya. Di sini dibilang karena begitu besar kasih Allah, Allah yang berperan semuanya, Allah yang memulai duluan, sehingga ia mengutus Yesus melakukan pekerjaan Kristus sampai mati di atas kayu salib, sehingga apa? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus. Karena kita percaya kepadanya, karena Dia udah mati buat kita, karya penebusan itu telah menyelamatkan kita. Firman Tuhan ini gak bilang, karena begitu besar usaha gua menyenangkan hati Tuhan, sehingga gua diselamatkan menerima hidup yang kekal. Enggak. Firman Tuhan gak bilang, karena gua rajin kasih persembahan, gua kasih persembahan paling gede, sehingga gua bisa menerima hidup yang kekal. Gua setiap minggu pelayanan pagi, siang, sore, hari Minggu kan. Gue ngelakuin itu semua, pelayanan tiap minggu, tiap tengah minggu, ibadah doa tengah minggu gitu kan. Dan melalui itu gue memperoleh hidup yang kekal. Enggak gitu. Firman Tuhan gak berkata seperti itu gitu loh. Ini semua bukan usaha-usaha kita. Kita menerima hidup yang kekal bukan karena usaha-usaha kita gitu loh. Yes, intensi kalian mungkin, ya intensi kalian baik gitu, pengen melakukan hal yang baik gitu. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur di mana kita datang kepada Tuhan berdasarkan dengan itu gitu loh. Kita menerima favor Tuhan berdasarkan dengan itu, bukan itu gitu loh. Tapi semua karena kasih karunia Bapa, karena kasih karunia yang bawa Yesus Kristus. Amin. Jadi mau seburuk apapun kehidupan orang itu sebelumnya, saat dia percaya kepada Yesus, saat dia datang kepada Yesus, dia menemukan kasih karunia, dia selamat. Mau seancur-ancurnya pikiran orang, mau seancur-ancurnya jiwa orang, saat dia datang kepada Yesus Kristus dan percaya, dia diselamatkan, dia menemukan kasih karunia. Dia layak menemukan kasih karunia. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang membuat dia layak. Mau, ini frontalnya gini ya, orang gay atau orang yang sakit jiwa bunuh diri. Tapi misalnya sebelum bunuh diri dia percaya sama Tuhan gitu. Atau orang gay ini percaya sama Tuhan gitu. Yes, dia tetap layak menerima kasih karunia. Dia tetap layak untuk datang kepada Tuhan. Karena dia yang udah memberikan, Yesus yang udah memperbolehkan semua yang datang gitu. Dia yang memperbolehkan kita semua datang gitu. Amin.
Ini radikal, ini kuasa keselamatan Tuhan yang telah Dia kerjakan. Jadi poin pertama, ingat bahwa saat kita datang ke hadirat Tuhan, saat kita datang ke kemuliaan Tuhan itu, kita datang ke zona kasih karunia, kita menemukan kasih karunia Bapa. Makanya biar kemuliaan Tuhan itu yang ada di tengah-tengah gereja. Itu penting, itu essential. Itu poin pertama. Poin kedua. Poin kedua yang saya mau bagikan adalah hanya pandang Yesus. Gereja di bawah kasih karunia, itu gereja yang memandang Yesus Kristus. Ya enggak? Amin. Saat dibilang tadi di Yohanes, dibilang sama seperti Musa meninggikan ular, maka juga Yesus ditinggikan. Yes. Yesus ditinggikan. Mari kita pandang Yesus. Hanya Yesus yang kita pandang, hanya Yesus yang kita lihat. Di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah perkumpulan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya pandang Yesus. Terang kemuliaan Yesus itu udah ada. Terang kemuliaan Yesus itu udah disediakan. Sekarang mari kita pandang kemuliaan itu. Pandang kemuliaan yang penuh kasih karunia itu gitu. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 18. Saya mau baca 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18, tapi mungkin lebih baik kita baca dari ayat 7 supaya kita mengerti konteksnya. Di sini pakai versi AMD, itu yang mudah dimengerti gitu, karena memang kadang ada terjemahan yang lumayan rumit gitu ya. Jujur aja. Ya, kadang kan juga rumit bahasa di Alkitab. Makanya ini akan menolong kita semua untuk mengerti gitu. Di sini di terjemahan ini perikopnya kemuliaan perjanjian baru. Ayat 7. Perjanjian lama membawa kematian. Ditulis dengan kata-kata pada batu, hukum Taurat itu, yang datang bersama kemuliaan Allah. Wajah Musa bersinar penuh kemuliaan sehingga orang Israel tidak dapat terus memandang wajahnya. Meskipun kemuliaannya itu hanya untuk sementara. Sudah pasti perjanjian baru yang membawa Roh Kudus lebih mulia lagi. Sekali lagi. Sudah pasti perjanjian baru yang membawa Roh Kudus lebih mulia lagi. Maksudku ialah, perjanjian lama menghukum orang yang berdosa, tetapi masih mempunyai kemuliaan. Tetapi perjanjian baru yang membawa manusia supaya benar di hadapan Allah, lihat ya bedanya, yang satu membawa penghukuman, yang baru ini membawa manusia supaya benar di hadapan Allah, pasti mempunyai kemuliaan yang lebih besar. Perjanjian lama mempunyai kemuliaan, tetapi kemuliaannya hilang bila dibandingkan dengan kemuliaan perjanjian baru yang lebih besar. Jika perjanjian yang hilang itu mempunyai kemuliaan, maka perjanjian yang kekal, perjanjian yang baru itu yang kekal, pastilah mempunyai kemuliaan yang lebih besar. Kami mempunyai pengharapan itu sehingga kami sangat berani. Kami tidak seperti Musa yang menyelubungi wajahnya sehingga orang Israel tidak dapat melihat ketika kemuliaan itu menghilang. Pikiran mereka telah tertutup, mereka tidak dapat mengerti bahwa sampai sekarang pun penghalang itu menyembunyikan arti perjanjian lama ketika orang Yahudi membacanya. Bagi orang Yahudi penghalang itu belum disingkirkan dan itu hanya dapat disingkirkan oleh Yesus. Yesus Kristus. Sampai hari ini jika mereka membaca hukum Musa, hukum Taurat, ada penghalang dalam pikiran mereka. Bila orang bertobat dan mengikut Tuhan, maka penghalang itu disingkirkan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Dan wajah kita tidak lagi berselubung. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi seperti Dia, dan perubahan itu semakin membawa kemuliaan. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan untuk lebih mengerti ya, mari kita buka versi Inggrisnya gitu, The Passion Translation. Ini saya berdoa biar ini menolong lebih lagi untuk mengerti gitu. But the moment, ayat 16, but the moment one turns to the Lord with an open heart, the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil
penghalang itu, penghalang muka, penghalang mata, is lifted, diangkat, and they see. Mereka bisa melihat. Now, the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever He is, Lord, there is freedom. We can all draw close to Him with the veil removed. Udah disingkirkan veilnya, kita bisa datang close to Him from our face, remove from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into His very image as we move from one brighter level of glory to another. And this glorious transfiguration come from the Lord who is the Spirit. Di sini kita baca bahwa saat orang base their life on the law, saat orang mendasari hidup mereka pada hukum Taurat, mata mereka akan selalu ada penghalang gitu, yang membuat mereka gak bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus. Kayak gini ya, saat pikiran orang selalu mikir kayak, ya gue udah berbuat salah, gue harus dihukum. Gue layak untuk dihukum, oke fine. Orang yang kayak gini gak akan bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Sorry. Tapi there is hope. When man turns to Jesus, the veil is removed, gitu kan? Iya gitu. Hukum Taurat, semua peraturan ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita juga, nggak akan bisa mentransform kita seperti Yesus yang mampu mentransform kita. Gitu. Nggak bisa. Saat kita base our life on the law, kita nggak bisa expect diri kita ditransform. Kayak gitu ya, bluntly say, kayak gitu. Mungkin ya dengan usaha-usaha kita akan menjadi lebih baik gitu kan. Kita menjadi lebih kudus, istilahnya kudus. Tapi ya, kita manusia, kita nggak akan pernah mencapai level Tuhan. Saat kita melakukan semua dengan usaha kita. Gitu. That is law. Kita nggak akan bisa ditransform into the same glory as Jesus glory. Kayak gitu. Saat kita melakukan semua dengan usaha manusia. Makanya there is veil. Ada penghalang itu gitu. Tapi makanya nih Tuhan itu baik ya. When one turns to the Lord, the veil is removed. Dan saat veil itu remove, kita seperti kaca. Kita mencerminkan Yesus dalam penuh kemuliaannya dan kita ditransform. Amin. Itu. Makanya hari ini hanya pandang Yesus gitu loh. Terang kemuliaan Yesus itu udah disediakan gitu. Tinggal turn our eyes to Jesus. Turn our eyes to Jesus. Pandang Yesus. Nih ya, di ayat ini dibilang saat kita memandang Yesus, kan veil itu remove gitu ya. Veil itu being removed, kita menjadi seperti kaca gitu. Kalian tahu kaca kan? Ya siapa yang suka ngaca di sini? Ya semua lah ya gitu kan. Ya nggak tahu ya kan, maksudnya ya misalkan kalian mandi sisiran aja ngaca. Ya nggak? Atau yang perempuan dandan pasti ngaca. Ya kalau nggak ngaca ya itu dandanan berantakan kali. Iya gitu, maksudnya ya kita, ya itu kaca kan, kalian tahu kaca kan. Ya dan di sini di firman Tuhan dibilang saat kita turns our eyes to Jesus, saat kita behold Jesus, saat kita pandang Yesus, kita menjadi seperti kaca. Kaca yang diarahkan kepada Yesus. Gini, saat kita ngaca, kita lihat siapa? Kita lihat kita. Berarti saat Yesus ngaca, Yesus lihat siapa? Yesus. Yesus ngeliat Yesus di kaca, ya enggak? Bapa ngeliat Bapa di kaca, ya enggak? Dan kita kaca itu gitu. Jadi saat kita mengarahkan kita kepada Yesus, kita mengarahkan kita kepada Yesus gitu ya. Bapa ngeliat Yesus di kita. Bapa ngeliat Yesus secara utuh
Gitu. Amin. Dan kaca ini gak retak gitu. Ya semungkin kehidupan lama kita retak gitu. Tapi saat kita pandang Yesus, ya kita itu keretakan itu nggak ada lagi gitu. Kita menjadi cermin yang utuh yang mencerminkan Yesus secara utuh. Kita menjadi sama image-nya, menjadi Kristus. Gitu. Muka kita menjadi muka Kristus. Kayak gitu. Badan kita, semuanya gitu. Dari atas sampai bawah, kita mencerminkan Kristus. Gitu. Kayak di firman Tuhan minggu-minggu lalu kan, kita being vacuum in Jesus. Ya enggak? Ingat gak? Kita ya vakum. Kita divakum oleh Yesus Kristus, kita di wrap oleh Yesus Kristus. Ini gitu loh. Ya kan? Bisa ngeliat hubungannya gitu. Mulai nangkep gitu. Dan ya terus dibilangkan tadi yang poin pertama, Yesus punya kemuliaan. Kemuliaan yang penuh kasih karunia. Yes, saat kita arahin diri kita seperti kaca kepada Tuhan, saat kita pandang Yesus, kita gak cuma lihat Yesus, kita juga ngelihat kemuliaannya juga yang terang bersinar. Ya enggak? Dan kayak senter gitu ya, kayak senter diarahin ke kaca. Silo kan? Dari kaca itu mantulin sinar juga gitu. Ya kayak gitu juga, maksudnya kita akan memantulkan kemuliaan Kristus juga yang terang gitu. Dari satu keterangan menjadi makin terang, makin terang, makin terang gitu kan. Di sini dibilang from one glory to the greater level of glory, from glory to glory gitu. Dan ini yang namanya transfiguration gitu loh. Ini transfiguration yang hanya terjadi oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Ini transfiguration yang gak terjadi karena kita ngelakuin hukum Taurat, kita mati-matian menjadi kurus. Dan usaha kita, enggak. Ini semua hanya karena Yesus gitu. Ini firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau kalian menginginkan transformasi gitu. Kalian rindu hidup kalian dipulihkan. Pandang Yesus. Gitu. Saat pandang Yesus, lihat bahwa kita menerima kehidupan yang baru, kehidupan Yesus Kristus gitu kan. Berhubungan lagi dengan kita udah mati dengan Yesus Kristus bersama-sama di kayu salib dan kita dibangkitkan kembali ke dalam hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itu semua berhubungan kayak gini gitu loh. Itu terjadi saat kita pandang Yesus Kristus. Saat kita percaya Yesus engkau Tuhanku gitu. Dan engkau yang hanya aku pandang gitu. Bukan aku yang aku pandang. Aku pandang engkau. Ingat gak cerita perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur? Yang Yesus minta air. Ya gak? Ingat gak? Kan di situ Yesus siang terik ketemu satu perempuan Samaria di sumur minta minum. Bagi dong minum, kasih gue minum dong. Ya, terus si perempuan Samaria itu bilang, sorry lu kan tapi orang Yahudi, gue orang Samaria. Lu yakin ngomong sama gue? Gitu kan. Terus singkat cerita perempuan ini mengalami Kristus, Tuhan Yesus ngejamah hidup dia gitu. Nih ya background perempuan ini, dia kehidupannya hancur. Hubungan dia sama pria itu hancur. Hubungan pertama dia coba gagal, ganti next sama pria kedua. Gagal lagi ganti next pria ketiga. Berlanjut 5 gagal sampai sekarang ini bukan suami yang legal istilahnya kayak gitu. Bayangin berapa kali kekecewaan yang terjadi gitu. Berapa kali perempuan ini merasa guilty, merasa shameful. Tapi Tuhan Yesus gak pandang background ini gitu. Tuhan Yesus gak pandang apa yang udah dilakuin perempuan ini gitu. Tapi tetap Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus jamah. Dan saat perempuan ini pandang Yesus, menerima air itu, air kehidupan itu dari Kristus. Lihat apa yang terjadi, satu kampung diselamatkan. Satu kampung mendengar kabar Injil tentang Yesus Kristus dan satu kampung percaya. Bayangin
orang yang mempunyai kehidupan yang buruk, kehidupan yang hancur dan pria, saat berjumpa dengan Kristus, pandang Yesus, dia being transfigured, dia diubahkan, dia menerima kemuliaan Tuhan, dia secara otomatis, dia secara waktu yang singkat diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, menerima image Tuhan. Satu kampung diselamatkan. Itu yang terjadi saat kita pandang Yesus Kristus. Tanpa melihat usaha kita. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya mau tutup dengan poin ketiga ini. Ya kan, bicara soal rekonsiliasi, maka poin ketiga ini adalah move on. Move on. Move on dari masa lalu, ya kan, kayak orang abis pacaran putus, ya udah lu move on aja, gitu kan. Ngapain lu sedih-sedih yang lama, aduh dia juga bukan yang terbaik buat lo, gitu kan. Move on aja, Tuhan udah sedia yang terbaik. Move on bro. Ya move on dari apa gitu. Ya, dari masa lalu kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Dari background kita gitu. Yang mungkin selama ini bikin kita guilty, bikin kita shameful. Kita buka Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Ini cerita yang si perempuan ketahuan berzinah kan, dibawa sama orang Farisi. Singkat cerita ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, setelah Farisi-Farisi itu pergi kan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, enggak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, dengar ini baik-baik, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan Yesus bilang apa sekali lagi? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, maksudnya tuh go. Ya udah, pergi, lanjutin hidup lu gitu. Ya gak sih? Ya kalau gak pergi ya dia diem aja gitu di spot di mana dia berdiri sama Tuhan Yesus gitu. Tapi go. Ya go, step forward. Continue your life. Tetap maju ke depan, moving forward. Move on. Pergilah gitu. Ya tapi gimana caranya kita bisa move on gitu. Apalagi ya maksudnya yang ada yang sempurna kan orang. Apalagi kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Apalagi misalkan kayak gini ya, misalkan sorry gue gak mau menyinggung perasaan kalian gitu. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang datang dari keluarga yang broken. Mungkin kalian lihat orang tua kalian setiap hari berantem. Terus kalian sakit hati sama orang tua gitu. Terus di sisi lain kalian punya ketakutan di mana, aduh, gue bisa gak ya punya keluarga yang utuh? Gue bisa gak ya suatu saat nanti saat gue punya keluarga sendiri, hal-hal kayak gini gak terjadi? Yang gue dengar kan biasanya keluarga kayak gitu ya. Orang tuanya berantakan, broken home, itu bakal suatu saat mempengaruhi hubungan gue dengan orang. Bisa gak ya kayak gitu? Atau mungkin pertanyaan yang lain, pikiran-pikiran lain kayak seperti, aduh gue udah terikat banget sama pornografi. Berapa kali gue sebenarnya main sama cewek. Kayaknya itu ada dorongan yang dari dalam gitu. Gue gak tahu ya gue bisa bebas dari ini atau enggak. Gue gak tahu gue layak mempunyai hubungan yang sehat sama cewek gitu. Gue gak tahu. Gue gak tahu apakah Tuhan masih bisa pulihin gue gitu. Apakah gue masih deserve a better life? A whole life. Hidup yang utuh gitu. Hey. Yes. You can. You can move on.
Tahu nggak siapa yang bikin kita mikir kayak gini terus? Siapa yang pengen kita mikir kayak gini terus? Iblis. Ya kan? Nih misalnya kalau kita mikir kayak gini terus ya lama-lama apa yang kita rasain? Makin shameful, akhirnya apa? Akhirnya kita melihat rendah diri kita, akhirnya kita ngeliat kita gak mampu, kita gak layak kasih Tuhan, kita gak layak berkat Tuhan. Ya udah gue hidup kayak gini-gini aja deh. Gue puas deh kayak gini aja deh. Berkat Tuhan tuh jauh lebih besar daripada itu. Tapi iblis, nih ya di Yohanes 10 ayat 10. Dia bilang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu si iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai apa? Dalam segala kelimpahan. Gitu. Kita ada jawaban dalam Yesus Kristus. Kita punya jawaban untuk move on di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah alasan kita kenapa kita bisa gak punya guilty feeling lagi gitu. Kita gak usah pikirin masa-masa lalu kita lagi gitu. Kenapa gitu? Kalau kita lihat tadi di ayat 11. Yesus bilang apa? Sebelum dia bilang pergi, dia bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Ibaratnya, ya aku gak persoalan lagi apa yang lalu lakuin. Udah, ya gue gak hukum, gue ya udah move on gitu. Iya gitu, Tuhan gak menghukum kita lagi gitu. Kayak tadi kan dibilang di Yohanes 3 gitu, aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Ya kita bisa move on karena Tuhan udah gak menghukum kita lagi atas perbuatan-perbuatan kita. Dia udah menghukum semua itu di atas kayu salib. Udah selesai. Dan sekarang kita gak dihukum. Amin. Coba, terus saat Tuhan gak menghukum kita, saat Tuhan mengampuni kita. Kayak di Mazmur 103 ayat 12, saya baca versi Inggrisnya di New King James Version. Itu dibilang, as far as the east from the west. Sejauh timur dari barat, kayak lagu kan. So far has he removed our transgressions from us. Sejauh timur dari barat. Coba lanjutin. Ya kan, tahu kan? Ya gitu. Sejauh timur dari barat, he has removed our transgression. Pelanggaran-pelanggaran kita dia udah di-remove. Tahu gak sih, gak cuma dibuang, di-remove. Istilahnya tuh, bukan istilahnya, itu kayak ya kesalahan-kesalahan kita yang tadinya bagian kita diangkat. Itu gak nempel lagi di sini gitu. Diangkat, dibuang. Di-remove. Kayak kalau di komputer gitu, nge-delete, kayak di HP nge-delete foto gitu. Di-remove. Kayak gitu. Kayak gitu Tuhan meremove kesalahan-kesalahan kita. Terus ya gak cuma dibuang, gak cuma di-remove. Tuhan gak ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Amin. Di Ibrani 8 ayat 12 dibilang, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan apa? Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Saat Tuhan decide untuk gak menghukum kita, Tuhan juga decide untuk gak ingat-ingat dosa kita lagi. Tuhan decide untuk menjadi demens, untuk lupa akan kesalahan-kesalahan kita gitu. Istilahnya kayak gitu. Ya Tuhan decide untuk hapus memori kesalahan kita masa lalu gitu. Di memoria dia gitu. Dan ini yang menjadi alasan kita kenapa kita bisa move on gitu. The gift of no condemnation itu yang memampukan kita untuk bisa move on. Melanjutkan hidup gitu. Ke arah apa yang udah Tuhan sediakan. Yaitu masa depannya penuh harapan. Amin. Jadi ya kalau misalnya kalian hari ini merasa bersalah gitu ya. Karena mungkin udah ngecewain teman-teman di gereja, ngecewain
pembina atau mungkin pembina ngecewain siapapun itu gitu, masalah drama-drama di gereja mungkin atau drama-drama sama temen. Hey, kasih Tuhan lebih besar dari itu. Tuhan gak menghukum kita, Tuhan gak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Tuhan udah decide buat move on dari itu, kita bisa move on. Amin saudara-saudara. Fokus aja sama kasih Tuhan, fokus sama kasih karunia Tuhan. Kayak poin pertama lagi, kemuliaan Tuhan tuh penuh dan kasih karunia. Dan poin kedua, kita pandang Yesus Kristus. Kita pandang Yesus Kristus dan kita lihat bahwa dia tidak menghukum kita lagi gitu. Mari kita move on. Ini gereja di bawah kasih karunia gitu. Saya mau sedikit kesaksian, boleh ya? Mungkin ini maksudnya sorry ini udah agak lama tapi ada sedikit kesaksian karena ini baru-baru kejadian 3 hari lalu. Dan menurut saya ini ada hubungannya dengan firman Tuhan ini juga. Tuhan izinkan semua ini terjadi biar ini bisa menjadi kesaksian juga di khotbah hari ini gitu. Jadi kan ini cerita tentang bagaimana Tuhan bisa membuat orang move on dari masa lalu. Jadi ya mungkin ya beberapa dari kalian udah tahu saya tuh dokter. Saya lagi ambil program spesialis gitu di penyakit dalam. Dan minggu-minggu ini saya lagi dirotasi di ICCU gitu. Itu kayak intermediate care unit. Bukan ICU tapi ICU itu udah terlalu tinggi tapi ICCU itu kayak antara ICU sama normal kamar normal. Tapi ada monitor-monitornya. Terus kemarin-kemarin itu pas ada pasien dia masih muda, tahun 89 lahirnya, sebut aja Sarah namanya. Jadi si Sarah ini dia udah 2 kali suicide attempt. Gue kenal pasien ini dari Desember, dia Desember juga pernah dirawat di kita, di tempat gue kerja. Karena suicide attempt, dia minum obat, coba buat overdose dirinya supaya meninggal gitu, tapi gak berhasil. Terus yang kedua, dia coba lagi. Dia minum obat saraf gitulah ya. Obat penenang, kayak obat bius gitu. Tapi dia ambil dengan dosis yang banyak. Sampai awal-awal akhirnya dia harus dimasukin ke ICU, diintubasi, di mesin, pakai alat mesin gitu, dikasih pernafasan. Tapi singkat cerita dia udah lewatin masa-masa kritis itu, akhirnya dia dipindahin ke stasiun ICCU. Dan pas itu ya ketemu saya gitu. Memang Tuhan tuh udah menempatin pada waktunya, pada waktu yang tepat gitu ya. Jadi background orang ini selain dia udah suicide attempt 2 kali, dia punya borderline syndrome juga gitu. Singkat cerita bahasa yang gampang tuh dia gangguan jiwa gitu. Dia gangguan jiwa sampai dia bunuh diri 2 kali gitu. Coba bunuh diri 2 kali. Terus ya karena borderline syndrome, gangguan jiwa, ya mentalnya, emosinya tuh kacau. Bisa 1 hari itu dia marah-marah di kamar, gebrak-gebrak jendela, pengen lompat dari jendela, pengen bunuh diri. Karena mikir, aduh kenapa sih gue gak mati aja? Kenapa gue harus selamat dari semua ini gitu? Gue pengen mati aja gitu, gue gak mau hidup lagi. Terus ya banyak momen kayak gitu loh, marah-marah sendiri bener-bener kayak wah perawat-perawat di ICCU tuh udah pusing. Terus 1 kali pas gue jaga malam, itu kayak hari kedua atau ketiga gue engage sama pasien ini. Pas lagi dia marah, Tuhan kayak bilang, lu masuk deh, lu ngomong sama dia. Akhirnya singkat cerita gue masuk, terus Tuhan bilang, lu tunjukin kasih karunia yang gue kasih ke lu. Terus akhirnya ya udah gue ajak ngomong gitu ya. Singkat cerita akhirnya dia jadi tenang gitu. Terus besokannya
ada kejadian lagi tapi yang ngalamin tuh teman kerja. Terus gue jaga malam, gue datang lagi. Kayak diceritain sama teman gue, ya dia seharian marah-marah lagi. Ya nggak tahu ya lu tau lah pasien ini gitu. Terus singkat cerita lagi, malam-malam si pasien ini bilang ke perawat, gue mau ngomong dong sama si dokter gitu. Terus ya udah gue datang ke kamar dia, gue ngobrol. Dan ya puji Tuhan ya, dia akhirnya mulai kebuka gitu. Dia mulai bilang, ya gue nggak tahu ya kenapa gue tuh harus ngerasain apa yang gue rasain gitu. Kenapa gue gampang banget marah sama situasi terkecil apapun, dan marahnya tuh pengen sampai bunuh diri gitu. Mungkin orang tua gue juga dulu keras, jadi makanya gue juga gak punya orang buat bisa percaya gitu. Gue gak punya orang-orang di sekitar gue yang bisa gue percaya. Gue rasanya gue sendiri, gue rasanya gue outsider, gue gak diterima sama society. Ya buat apa lagi gue hidup gitu. Rasanya aduh, kenapa sih gue harus bisa selamat dari momen-momen kritis kemarin gitu. Itu benar-benar saat dengar itu hati gue hancur ya. Kayak akhirnya Tuhan bilang, but lu perkenalin gue deh sama dia. Terus akhirnya ya pelan-pelan gue mulai ajak ngomong gitu. Gue dengerin dulu cerita-cerita dia. Terus udah kelar cerita gitu kan. Akhirnya gue mulai masuk gitu. Gue bilang, mungkin gue gak bisa ngerti apa yang lu rasain. Mungkin gue gak bisa ngerti apa yang selama ini di masa lalu lu gitu ya. Apa yang lu rasain. Itu berat, gue yakin itu berat gitu. Tapi seenggaknya gue tahu apa yang namanya sendiri. Karena gue di Jerman, gue sendiri 9 tahun. Ya puji Tuhan di sini ada komunitas gereja gitu ya, dan ada om tante. Tapi maksudnya nggak ada keluarga terdekat, nggak ada keluarga inti gue yang ada di sini, nggak ada teman-teman lama gue gitu kan. Awal-awal gue datang. Dan tapi di sisi lain gue bilang ke dia, gue percaya sama Tuhan namanya Yesus Kristus. Dan seiring berjalannya waktu, si Tuhan Yesus Kristus ini lama-lama jadi sahabat gue gitu. Dia yang temenin gue sampai akhirnya gue bisa berada sekarang saat ini gitu. Terus dia mulai bingung kan, dia mulai, gimana caranya Tuhan tuh bisa jadi sahabat gitu. Iya gue bilang ya karena ya dia di saat-saat ini, di saat-saat gue di Jerman gitu ya, dia nunjukin siapa dirinya gitu. Dan akhirnya gue bisa pelan-pelan bisa kasih trust gue ke dia. Dan akhirnya gue bisa percaya dia sampai gue bisa bilang dia sahabat gue. Terus gue bilang ke dia, dan makanya sekarang gue bisa bilang gitu, lu masih punya harapan. Lu masih muda, lu masih punya harapan. Boleh gak gue doain lu? Terus dia bilang, ya gue percaya sama Yesus. Mau dong gue didoain. Akhirnya ya gue doain dia. Gue doain proses pemulihan dia. Di mana dia di hari-hari berikutnya dipindahin ke klinik psikiatri supaya dia bisa akhirnya makin sembuh. Gue doain biar kasih karunia Tuhan itu nyata dalam kehidupan dia. Damai sejahtera. Itu yang mengubahkan dia gitu. Terus pas udah amin gitu ya. Itu gue ngeliat wajah yang beda. Wajah yang benar-benar yang seolah-olah tuh benar-benar menerima pengharapan yang baru gitu. Wajah yang oke, fine, gue mau move on. Terus akhirnya ya singkat cerita gue perkenalin tentang gereja gue. Gue ajak dia ke gereja setelah nanti dia keluar dari klinik psikiatri. Kita lihat, gue berdoa untuk itu terus gitu. Ya gitu maksudnya. Tapi ya inti dari cerita ini adalah Tuhan itu bisa membuat orang move on.
Hanya Tuhan, hanya kasih Tuhan itu yang bisa membuat orang move on dari masa lalu seburuk apapun gitu. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang move on. Jadi sekarang saat ini lagi gitu. Kita gak perlu takut datang ke hadirat Tuhan. Kita gak perlu lagi takut sama Tuhan. Saat kita datang ke Tuhan, kita ngelihat kemuliaan Dia yang bersinar, penuh kasih karunia. Kita menemukan itu dan kita being transformed. Dan kasih Tuhan itu yang membuat kita move on. Biar ini semua yang ada di gereja. Biar ini semua yang ada di tengah-tengah gereja. Dan hanya ini yang ada di tengah-tengah gereja. Dan melalui ini semua, ini titik awal dari pemulihan, titik awal dari rekonsiliasi. Ini titik awal dari transformasi, transfigurasi orang-orang, transfigurasi kita semua anak-anak Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Naik terus. Gereja di bawah kasih karunia. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya punya pesan ya. Kita udah dengar 3 minggu ini mengenai kasih karunia gitu. Kasih karunia ini bukan sekedar ajaran. Ini Yesus Kristus. Kayak yang di firman Tuhan tadi bilang, Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Ini 2 hal yang gak bisa dipisah. Kasih karunia dan kebenaran itu 2 hal yang gak akan pernah dipisah. Gak akan pernah bisa dipisah. Dan saya mau encourage kalian semua untuk bisa terus berada di dalam Injil ini. Di dalam firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan yang kalian dengar berikut-berikutnya gitu. Saya dorong kalian semua untuk dengar ini, pandang ini aja gitu. Ini Injil Kristus gitu. Ini Yesus Kristus, biar Yesus yang ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular, biar Yesus dengan Injilnya ini itu ditinggikan di gereja. Karena ini cuma sedikit cuplikan gitu, masih banyak lain yang sebenarnya masih bisa dibahas di dalam kasih karunia. Mengenai siapa kita dengan Roh Kudus, mengenai kita dengan renewing our mind, dengan pemikiran yang baru, mengenai kita dalam kehidupan yang baru di dalam kasih karunia. Kekudusan yang baru. Kasih karunia itu bukan sekedar konsep. Ini Injil. Dan saya mendorong kalian semua untuk stay in this. Jangan balik lagi ke hukum Taurat. Jangan balik lagi ke mixed gospel. Kayak yang Paulus bilang di surat-suratnya itu. But stay pure in this. Oke? Dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya, untuk kasih-Mu pada hari ini, di mana Engkau Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Engkau gak menghukum kita lagi, kami lagi. Dan karena itu kami, anak-anak-Mu Tuhan, bisa datang dengan bold, dengan penuh keberanian tanpa ragu-ragu, ke hadirat-Mu, memandang Engkau, dengan penuh keyakinan bahwa kami menemukan kasih itu saat kami datang, Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman pada hari ini, biar mereka saat memandang Engkau Tuhan, kami semua saat memandang Engkau, transfigurasi itu terjadi, pemulihan itu terjadi, rekonsiliasi terjadi. Badanmu dipulihkan, menjadi utuh seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Engkau yang terus bergerak dengan firman-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudaraku Tuhan di Jakarta, di Youth Ero Petamburan Tuhan. Biar mereka terus melihat kemuliaan-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera. Sampai kita berjumpa lagi. Kita ingin memberikan yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sedikit dari hati-Mu Bapa. Sekarang kami ingin memberikan sebagian yang telah kami terima.
Bapa. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih teman-teman atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang gue mau bawain pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, sebentar. Pengumuman yang pertama. Ya, kita mau berterima kasih untuk Kak Albert Timothy yang telah memberikan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya kakak terus diberkati untuk memberkati. Dan selanjutnya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online sampai minggu ini. Terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah Jumat Agung hari Jumat pastinya, tanggal 2 April tahun 2021. Digabung di live streamingnya ibadah umum. Bisa dicek di IG Youth-nya ya. Terus ibadah kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah akan digabung dengan umum juga tanggal 4 April 2021 di channel YouTube GB Petamburan. Ada 2 kali ibadah, jam 7 dan jam 10 pagi. Teman-teman boleh pilih salah satu atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga untuk menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terakhir kita mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang mengucapkan, yang merayakan di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan sehat terus dan panjang umur terus. Amin. Ya, kita mau akhiri ibadah kita. Kita akhiri ibadah ini. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu menolong, memberkati masa muda kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Di akhir ibadah ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat. Khususnya buat gereja kami GB Petamburan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Memberikan kesehatan dan pengurapan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati youth dan teens GB Petamburan, para pengurus, para pelayan. Tuhan kami bergandengan tangan,
untuk melayani generasi muda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman orang-orang muda yang Tuhan kasih, sebelum engkau mengakhiri ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.